Ana udah mana? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama, mari sama-sama saya ucapkan puji dan madah pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mentanggapi kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat terpenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Juga selawat dan salam sama-sama disampaikan kehadiran pangkuan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi katanya kami sampaikan risalah yang sempurna dan katanya mendapat sebuah kemuliaan di bawah risalah Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan memperbanyak selawat kepada beliau, katanya mendapat syafaat insyaallah besok yaumil qiyamah. Dan juga pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, seterusnya pada seluruh kaum muslimin dan muslimat hatta yaumil qiyamah. Selanjutnya bandum jamaah yang tuan-tuan hormati, lagi biasa setiap malam Senin kita membahas kitab fikih yang terakhir, kesimpulan Senin yang kalalu, yang bahas suku-suku hewan yang bercerai yang lain daripada manusia, tiada haram katanya istinja, dengan sekira-kira dihukumkan dengan suci seperti bulu hewan yang dimakan. Inilah yang tertulis, yang tersebut di dalam kitab Nihayah. Adapun yang mafhum daripada ibarat tuhfah, bahwa suku-suku kafir harbi dan murtad ia tiada dihormati, maka tiadalah haram istinja dengan dia, dan haram istinja dengan kulit yang dimakan daripada kulit buah-buahan seperti kulit semangka. Menyodiade pendapat bahwa walaupun dengan suku-suku kafir harbi karenanya manusia tetap diharamkan, tetapi ketulih di sini menyomafum di dalam kitab Nihayah, menyo kafir harbi nyan hana harim dan kafir murtad hana harim. Bahkan karena mereka tiada dihormati secara Islam. Dan juga haram katanya istinja dengan kulit buah yang dimakan. Walaupun kulit lagi kulit buah limau, kata kulit buah salak, kulit buah timun, kulit buah semangka, nyan haram istinja nyan. Karena wate gepegah jut istinja dengan batu dan barang seumpama batu, yang termasuk buah-buahan yang rekih, menyo buah-buahan yang licin
Hanjut mandumna kira rukih disebut diikut bahwa kalau sekira-kira tapi bekas itu biar najis itu terbawa, tercongkel, kan tercongkel lagi tercongkel kan tendo, tapi bisa menghilangkan bekas baik qada hajat besar maupun qada hajat kecil. Nyan ukuran rekih, hana mucih rekih bulage rekih sikat. Nah, hana mucih rekih bulage rekih batako. Nyan yang maksud. Nah. Adapun kulit yang tiada dimakan seperti sabut dan tempurung, maksudnya kon kulit langsung yang tapaju. Lagi contoh sabut kulit bau tapi ataupun bruai, hanya kon dia telekang kon langsung ya. Tempurung kelapa, kulit buah delima, maka tiadalah haram. Maksud kulit delima itu kon boh delima Aceh, menyoboh delima Aceh langsung. Tapi kulit boh delima Arab yang aneh asing lagi kulit salah. Nyan hana langsung. Nah, karena kulit boh kayaknya na yang langsung. Lagi contoh kulit boh mangga, tasik langsung. Tapi menyo kulit boh bruknya bisa lekang. Nah, tuk kenan dibedakan. Nah, maka tiadalah haram beristinja dengan dia, tetapi makruh istinja dengan dia jika ada di dalam kulit itu isi. Tetapi menyo langsung ngenru na atau di dalam nyan dimakruhkan. Nah, nyan dimakruhkan karena naso di dalam. Nah. Dan juga haram istinja dengan kulit kitab ilmu yang berhubung ia dengan dia. Dengan kulit kitab ilmu yang dihormati. Lagi kebahilikot yang terhubung dengan dia. Nah, menyo hana terhubung menyo ilmunya yang mulia berarti dimakruhkan. Nah. Dan demikian lagi haram istinja dengan kulit mashaf jikalau ia bercerai sekalipun. Nah, kulit mashaf. Nah, berarti mashaf kertas-kertas yang bertuliskan Al-Quran. Itanya umum ditaken Al-Quran karena tertuju kepada barang yang dikandung di dalamnya. Padahal Al-Quran itu tidak dapat digapai. Karena yang dimaksud Al-Quran adalah wahyu, wa'id, wa'ad yang diturunkan kepada Nabi. Tapi apabila kata tulis Al-Qur'annya bak kertahnya nyan geukeun mashaf. Hana geukeun Al-Qur'an. Al-Qur'an yang tertulis itu sendiri. Cuma nyan pakendekeun Al-Qur'an yang kamu bukukannya karena tertuju kepada isi yang ditulis di dalamnya. Padahal Al-Qur'an itu tidak dapat digapai kecuali dengan dibaca. Nah, yang tertulisnya adalah mashaf. Tutulih bak tuliung juga mashaf takeun. Tutulih bak papeun juga mashaf takeun. Atau loh. Dan sunat menghimpunkan antara batu dan air akan istinja pada kubul dan pada dubur. Seperti didahulukan istinja dengan batu, kemudian maka istinja ia dengan air, supaya terpelihara daripada menyentuh najis tangannya.
Dan sunat katanya tak himpunkan antara dua istinja. Tak istinja dengan batu, olehnya tak istinja dengan iya yang sunat. Pakon awai tak istinja dengan batu, karena omban kata istinja dengan batu bekas daripada i yang naba kubul atau dubur katanya kahanali. Nah, tinggal tak istinja dengan air berarti tidak tersentuh najis watetara yang sunat. Cuman kalau seandainya kita simpan di atas air saja itu boleh. Nah, bahkan menyogetanyo tanah pemada nyo antara bate dan iya lun pilih salah satu untuk lun istinja yang lebih utama dengan air. Dan supaya menghilangkan ia akan najis. Nah, jadi na dua buah ilat baik mensentuh najis pak jaro katanya tetara. Yang kedua supaya lebih awal gaduh najis. Tinggal tetara berarti cuma hukmiyahnya saja. Nah, dan bekasnya. Dan hasil sunat menghimpunkan itu jikalau dengan batu yang kena najis dan kurang ia daripada 3 kali sekalipun. Dan hasil untuk sunat menghimpunkan wate tamu suci pertama menyo memang na air nyanjit tak berken tamu suci dengan bate walaupun batenya bernajis. Karena pakon, karena memang untuk pegadah najis mantong untuk terangkat hukum kagetanya sedia iya. Tapi menyohanai nyo untuk hote tan himpunkan hanai menyo ingin tak cukupkan sagai dengan batu berarti yang tetap harus dengan batu yang suci. Nah, mohon terangkat hukum istinja. Dan jika disimpan istinja dengan salah satu daripada keduanya, maka istinja dengan air yang terafdal. Jadi ingin tak simpan ada salah sabuk, dalam arti petacok salah sabuk daripada bersucinya. Ada wate bersuci dengan batu, hana meceh hana iya, kon lagi tiamom, nyawa hana iya baru bersuci dengan batu. Nah, jecit watena iya kadang tengok terlalu piatan. Nah, tak pakai iya, tak pakai batai mentang jecit. Nah, mana? Jadi dah yang tacok pu iya pu batai yang lebih god dengan iya, karena ia juga bisa menghilangkan najis dan bisa menghilangkan baunya. Karena menghilangkan akan najis dan bekasnya, ya, bekas-bekas jika dohci, nyongan iya. Berlainan atau bersalahan dengan batu, maka tiada menghilangkan ia melainkan jua. Jadi menyongan batenya indih sagai begadoh. Kadang-kadang bekas mantongna, mai bekas tak tepu dengan B, tapi menyomantong tinggai najis nyan hansahit. Maka di menyogolom gadoh najis pertama wajib, kedua masih wajib, meniga masih wajib, golom gadoh cit tampi 7 temu. Ya, itu wajib. Tapi menyimpan tapi juga pun kagadah yang berarti kedua dan ketiga itu sunat. Ya, dipegah walaupun gadoh pada tapi pertama, kedua dan ketiga itu juga guyup licik walaupun gadah dengan 3 tapi dan terkadang tertentu istinja dengan air pada beberapa surah yang lagi akan datang kenyataannya. Dan terkadang-kadang wajib tak istinja dengan air, hanya tak istinja dengan batai.
karena mungkin hana cukup syarat yang insyaallah akan menjelaskan kah. Dan untuk istinjanya beda itu antara urinang dengan orang agam. Mbak urinang lalu beberapa syarat yang tambahan mungkin. Kah, ketahui olehmu bahwasanya yang wajib atas perempuan pada istinjanya yaitu membasuhkan yang zahir daripada farajnya tatkala ia duduk atas dua kakinya. Ya. Menyo istinja ba urang inang wajib gerah zahir mentong. Etna zahir faraj urang inang wate getinggung butuh atau wate getinggung butuh yang etnan zahir. Jadi hana perlu dalam tunggu. Nah, karena pakon itu bisa memudaratkan. Nah, karena pakon mencuri jet keluka. Belum ladu murinang larau ke panjang kan. Nah, padahal hanjit larau ke lebih daripada putluh huro. Oke menyetap lara bak tinuk lebih daripada putluh huro. Yang kepengah diuk ukenya di mani syaitan. Nah, jadi kapan yang kira-kira kaput luh rokoh lom. Nah, mana? Etna takoh kira-kira mudah wate tajok sembahyang trui. Yan etna kah. Adapun batin farad maka tiada zahir dia tatkala duduk dan sukar menyampaikan air kepadanya, maka tiada wajib membasuh dia pada janabat, tiada wajib pada najasah. Inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Nah, berlainan pendapat bagi Syekh Asnawi. Jadi nyan pendapat dalam kitab Tuhfah. Jadi etna zahir, etnan mentenggerah. Jadi hana wajib kupulhu udalah karena akan memudaratkan. Menancit wadada tatoe hana wajib kecuali kepada bagi yang na basur. Oh basur mesti bawasir. Na penyakit ambien. Nyan biu angkat bacut biu tulak. Karena itu biar darah biu tulak bacut ke dalam. Nah, jadi pemudah. Hana giu berat. Kah. Bermula memadai menyampaikan istinja dengan seumpama batu itu yaitu 10 syarat. Nah, untuk sah getanyo istinja dengan batu nyan benar 10 buah syarat. Menyohana 10 buah syarat nyan sah. Tetap harus beristinja dengan Persituh buah syarat. Pertama bahwa adalah najis yang keluar itu daripada kubul dan dubur. Maka tiada memadah istinja dengan batu pada najis yang keluar daripada lubang yang terbuka di bawah maidah atau di atas maidah atau pada sulbi, hanya wajib istinja dengan air. Pertama, najis yang itubit wate taqadha hajat bak tempat roy, yaitu bak kubul dan dubur. Hanasi itu kai pegat lubang holain karena na satu penyakit. Nah, mesti dibiarkan hinan luka tiada sembuh-sembuh. Dia operasi dipegat lubang holain, hidup lubangnya mesti nyan hanasi le. Nah, atau memang na kecederaan. Nah, kecederaan yang kubul atau duburkan bak tempat roy. Nah, lagi contoh mesti urung konsa, ya, urung konsa, hana sempurna kubulnya. Oh, tatanya kubul, yang konhinan itu. Angka kena ubine maksudnya hanajit ku kubul atau hanajit ku dubur. Nah, ruhung kena rat ke itu mit. Nah, nyan
wajib beristinja dengan air. Itu yang pertama. Syarat yang kedua bahwa adalah yang keluar daripada kubul yang wadih, maka tiada memada istinja dengan batu pada yang keluar daripada salah satu daripada kubul khunsa karena diihtimalkan lebihnya. Nah, karena surah kubul khunsa. Nah, kubul khunsa ini ada dua boh. Yang khunsa miskin, khunsa wadih. Nah, dua boh alat kelamin. Wadih itu bandua itu bid. Nah, khunsa muskil tu. Nah, khunsa muskil. Nah, yang situn ka berubah liku rinang, situn ka berubah liku ragam tu khunsa muskil. Bermaksud khunsa muskil sulit sekali ditemui hal keadaan demikian. Menyoja-menyocit rabhana dari ngoli, tapi tingkat ubi-ubi lonan nah terdengar hal yang demikian. Tetapi jika ada pada alat khunsa muskil itu dua alat, laki-laki dan perempuan, hanya saja ada baginya satu lubang, tiada merupai dia akan keduanya, maka memadailah pada istinja dengan batu karena tiada diismalkan lebihnya. Ya, menyoba khunsa muskil, nah dua bohnya, tapi situn kali je kurino, situn kajet di kuragam. Nah, nyan hana dikira lebih, maka hana ihtimal, bermasuk hana ihtimal, hana ragu tanyo wate kamu bah kinang, hana ragu tanyo oh nyan puagam poinang cikainang. Cuman hana tahu periksa yang tentu hukumnya kedroi, apa jantai periksa ini. Nah, yang kerja perlu itu hukum di sikonsa ulungnya kawate agam, ulun kawate nyong. Nah, mungkin susah. Kah. Syarat yang ketiga bahwa adalah najis yang keluar itu belum kering. Maka jika sudah kering sekalian atau setengahnya, tiadalah memada istinja dengan batu, hanya saja tertentulah istinja dengan air. Syarat yang kedua, leh tabah qada hajat besar dan tabah qada hajat kecil, beda preto tunggu. Taco bete dak leju. Tapi menyokato nyo leh ta istinja gunung pat ini gunung ini. Kebetulan di puncak gunung hana bete yang ubit hana pat lu. Tantren bagi gunung kato hanya jadi. Karena berdua tapi hukmiyahnya han gado, hukmiyah hukum istinja itu han gado. Munancit wate tatoi karena hukmiyahnya han gado. Manjut lagi yang tengkuk, jut lagi kepegai likut. Atah hana wajib kita bantu kata doa taradu. Pajan wajib ketika getanya perlu istinja untuk tertegah sahnya temayang, temayang ibadah. Getanya teman-temannya, getanya baru wajib. Cuman menyokatu lagi berarti wajib dengan air. Nah. Syarat yang keempat bahwa tiada berpindah najis yang keluar itu daripada tempatnya yang tertentu padanya tatkala keluar. Nah, jadi syarat yang keempat bek meminah najis. Nah, najis yang tatuhnya itu bek pah pada tempat roy bek meplu-plu gede kalewat suhpah jubur, kalewat batas tertinggi punggung dayung. Atau menyo ge bak kelamin katanya yang perken kubul nyan kalewat khasyafah menyoragam. Nah, menyaurinang kalewat batas dahirnya. Nah, batas dahirnya yaitu mese wate gedang etna mutupit yang ke kalewat batasnya wate ge tinggung. Nah. Kah. Maka tiada memada istinja dengan batu pada yang berpindah. Maka dari karena inilah tiada memada istinja dengan batu pada orang yang kemih.
aqlaf, apabila diketahui sampai kemihnya. Maka hana memada da istinja dengan batu bak kemih urang yang na aqlaf. Dah urang yang na aqlaf ladung leuh ke khitan, karena khitan yang hana abi ko hujung mentang tetap tutup ke asal wajib khitan ka memada, karena pakon memada kajib gembok najis di bawah aqlaf itu. Yang wajib menurut pendapat Imam Syafi'i, khitan itu kalau gedanyo hana bisa tabah najis di bawah aqlaf. Jadi khitan enak hana mucih lagi khitan gino kadi ditarik ikoh buicok kadi buliko kadi. Jadi sekedar boh ujungnya asai kira-kira kajut dapulih najis di dalam berarti nyan kan kira khitan yang hanjut hana teman sekali. Menyo dalam mazhab yang lain yang pegah sunat khitan. Dumna kadar sunat lagi hancit menyo kira-kira hanjut tabah najis di dalam. Berarti yo khitan mesuji jika dehah kedroy nya hana payah khitan. Mungkin di sini sehingga ikhtilaf pendapat kepada sunat. Atau kena ladung aqlaf anak miat cihana. Berarti hana payah tak khitan. Mana? Ka. Aqlaf apabila diketahui sampai kemihnya itu kepada antara kulitnya yang menutupi khasyafah nyan hana memada, maka hinan ke peragukun menyoba pendapat Imam Syafi'i wajib ta khitan. Dan demikian lagi tiada memada istinja dengan batu pada kemih perempuan yang janda atau bikir jika diketahui sampai kemihnya itu kepada tempat masuk zakar dengan yakin, maka diketahui daripada yang tersebut itu bahwasanya darah haid perempuan dan darah nifas itu tiada intisar pada tempatnya. Jadi menansyid urang inong baik janda atau bikir wate gitu agak ida mengudalam bacut kan itu biar dijulua. Entah apa, mungkin entah sempit atau apa, menyona lagi nyan hansah karena ngan bate hana mungkin tu iya kenan untuk tak sampaikan iya kenan udalang. Yaitu tadi pula lagi karena bahwa darah haid perempuan dan darah nifas tiada intisar daripada tempatnya, hana mungkin itu biar etnan itu. Harus baginya istinja dengan batu kemudian daripada putusnya. Dan jika ada ia janda sekalipun, apabila menghendaki akan tayamum karena ketiadaan air dan tiada mengambil ia akan sembahyang. Dia mengambil ia akan air sembahyang maksudnya. Jadi kibansit wate berkemih urang inangnya secara normal. Itu biar juga hana dibalik ulikut. Menyokai gedepe kira-kira tetepe dibalik ulikut. Yang berarti payah darah dengan iya. Jadi susah itu, memang syaratnya susah. Alhamdulillah nang rogedanyo penuh dengan air kan.
tak simpan laju ba'i kaji. Kah? Syarat kelima bahwa tiada mendatangkan pada tempat yang kena najis itu suatu yang lain najis atau yang suci kering atau basah, jamid atau kering. Syarat yang kelima hana truk najis lain kenan. Dah contoh hana truk najis lain. Lagi kita tanya masa datuk bak kloset. Kena ia dalam kloset awat red hadas besarnya pluk isen ia yang na bak kloset tu dalam yang contoh. Kedeh bak punggung tengok lah. Nyan hanjit beristinja dengan batu leh. Karena yang dibolehkan istinja dengan batu hanya bekas najis yang keluar daripada pukul dan dubur. Ya, mana? Ataupun katanya tu lam luang saja. Ya, nyahinan pun kepegah menyota pastikan ianya yang ipo daripada ia suci yang lebih daripada 2 kula. Tapi menyodipo ianya pluk hut yang iponya adalah yang kagenong najis bak bekas bubur katanya bak bekas najis nyan juga kira najis ajnabi. Padahal itu lang krun atau laut lang ieu. Man kan hana pastikan. Atau yang hanang bersentuh dengan najis tu patai po. Maka di sini harus sangat hati-hati. Dan jikalau ada air sekalipun, maka jika mendatang pada tempat itu suatu daripada demikian itu, tiadalah memadai istinja dengan batu. Tetapi tiada mengapa jika mendatangkan peluh, melainkan jika mengalir ia bagi suhfah dubur atau khasfah zakar. Tetapi hanapa menyo yang basah ikrenyan keringan ruuh gedayong kadang suum pada doa itu biar meruuh gede itu bak bekas kubul gedayong nyan hanapa po. Karena sulit dihindari menyo pada ketika panas untuk keluar keringan. Ya. Dan syarat yang keenam bahwa tiada melampaui najis yang keluar itu akan suhfah dubur atau khasafah zakar. Maka jika melampaui ia akan dia tiadalah memada istinja dengan batu. Yang keenam syarat bek lewat suhfah dubur. Maksud bek lewat suhfah dubur lagi ada bukan punong. Bek lewat setinggi-tinggi buah punggung tu. Nyan mentang bolehkan. Atau bek lewat khasafah. Syarat yang ketujuh bahwa ada batu istinja itu suci, maka tiada memada batu yang kena najis. Menyo memang dah simpan dia ada badai lagi ada pegah bunuh dia ada hanjit dengan badai yang bernajis. Tapi menyo memang dan rahlum dengan ia dan ia sudah tersedia boleh walaupun dengan batu yang bernajis karena bahkan asesen keluar beristinja dengan air. Yang pertama bunuh hanya untuk menghilangkan najis, hinan beda. Syarat ke-8 bahwa batu itu kurang. Bahwa batu itu kan kurang kering. Biasa kering ketulih na kepake iya. Tapi hino hana kepake iya. Bahwa ada batu itu kering, maka tiada memada batu itu basah. Batu betul tunggu. Karena menyo basah yang akan membasahi yang lain, maka hanya memada. Tetapi lain ia yang nampak batu. Tapi batu ini betul. Tetapi ipegadah aja. Mana? Syarat yang ke-9 bahwa ada istinja itu dengan 3 kali sapu, dengan 3 batu.
atau dengan 3 persegi daripada satu batu. Bate buna lehnu atau sini tapi na thago ni sehingga na lehbo tago. Bahkan lagian karena yang dimaksud pada istinja itu berbilang-bilang sapu. Serta hilang najis tiada berbilang-bilang batu. Karena yang dikehendaki benar hega tampu supaya gada najis kan belele bate. Maka tiada memada dengan kurang daripada 3 kali sapu jika hilang dengan meja najis sekalipun. Jadi han memada di sini dengan sini ane bate atau 3 kali sapu walaupun gaduh dengan 3 kali sapu. Berarti han memada, han memada 3 tampo. Ini kagilah itu han memada 3 tampo walaupun gaduh najis. Buna hega tampo. Kanyan teralat yang tersampaikan di hati gunung. Cuma kalau hega tampo han gaduh cip. Tetapi jika tiada hilang najis 3 kali sapu, maka wajib atasnya menambahi menyapu dia dengan hilang najis. Munyo han gaduh hega tampo, nyan wajib ketanyo tatamah sapu hingga gaduh najis. Hantip di monggo 7 go, hantip 7 dikurung go, hantip dikurung tu balik belah go. Lebih embaknya payah tamah. Yang penting bergaji. Bergaji ya. Karena mensuci sunat gaji-gaji. Dan jika tiada hilang asarnya sekalipun, karena tiada yang menghilangkan asar akan dia, melainkan air atau pecahan tembikar yang lumut seperti tepung. Alinya wajib demikian mungkin yang dapat saya sampaikan karena waktu yang membatasi kiranya. Insyaallah yang hanya tersambung akan tersambung Senin yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurang kemah. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.